Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, mari kita ngopi pagi. Ngopi pagi di Padepokan Patrap. Ya, sambil santai. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu. Sambil kita berdiskusi tentang apa itu kebenaran. Ya. Menarik tentang kebenaran ini karena masing-masing dari kita itu tidak mau disalahkan. Ya kan? Tidak mau disalahkan. Artinya apa? Ya benar gitu kan. Memang secara psikologis ego, yang namanya ego itu dia akan merasa terancam jika dia disalahkan. Jadi dalam dunia psikologi itu, terutama di psikoanalisa itu ada dikenal sebuah perilaku namanya ego defense mechanism atau mekanisme pertahanan ego. Ya, setiap orang tidak mau disalahkan meskipun dia salah. Ya. Baik Bapak Ibu, ego ini adalah sumber dari ketidakbenaran. Ya, ketika seseorang itu berpendapat sesuatu berdasarkan egonya, itu pasti, bukan pastilah ya, berarti besar kemungkinan pasti salah. Itu salah. Ya, jadi ego ini akan menempati keadaan-keadaan dirinya. Misalnya dia seorang PSK, pekerja seks komersil, maka dia akan menganggap bahwa pekerjaannya itu adalah baik karena dia harus mencari nafkah, dia telah disakiti oleh beberapa pria dan memang ada pria-pria yang membutuhkan, dia merasa itu benar. Atau dia merasa balas dendam, dalam bawah sadarnya dia membenarkan itu karena memang ada egonya yang kuat yang letaknya di syahwat, di jasad, ya, seorang PSK. Baik, jangan dinilai dari seorang pendidik, seorang guru, maka seorang PSK itu pasti salah. Ya, pasti salah. Bagi PSK nggak salah, saya betul, saya benar. Ya, meskipun ada beberapa PSK yang merasa berdosa juga, ya, tapi sebagian merasa benar. Seorang waria atau seorang lesbi, homo, LGBT, ya, dia akan merasa benar, dia akan membenarkan apa yang ia lakukan. Ya, karena saya sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Ya. Nampaknya menggunakan Tuhan, tapi dia gunakan untuk mempertahankan egonya agar dia tidak disalahkan. Ya, makanya itu benar bagi LGBT. Jangan dipandang orang lain, kalau orang lain memandang pasti salah. Ya, makanya harus sesuai siapa yang melihat. Oke. Apakah seorang ustadz tidak bisa salah? Oh, sangat bisa. Ketika dia mempertahankan ego keilmuannya. Apa ego keilmuannya? Ego keilmuannya ya pendapat-pendapatnya. Dia sudah ngaji bertahun-tahun dari mulai kecil di pondok pesantren sampai
dewasa, ngajar di pondok pesantren, pastilah pendapat dia benar menurut dia. Baik. Ada keegoan tidak mau disalahkan oleh seorang ustadz dan tidak mau merevisi apa yang dia sudah ungkapkan secara keilmuan. Ya, meskipun yang menjadi bemper itu adalah agama, ustadz agama, kiai. Bahkan seorang habib pun punya ego, namanya ego keturunan. Habaib itu punya ego keturunan. Apa dampaknya terhadap ego keturunan? Dia merasa memiliki keturunan yang baik dari Rasulullah. Tapi kalau itu menjadi ego, jadi nggak benar. Ya, jadi ingin dihormati, jadi ingin dicium tangannya, pendapatnya selalu harus dibenarkan. Aku ini keturunan Nabi. Ini urusan ego ya. Jadi kebenaran itu akan terletak kepada keegoannya. Maka Bapak Ibu, bagaimana untuk mencari kebenaran tanpa ego? Satu lagi Bapak Ibu, hati nurani. Apakah benar hati nurani itu suatu kebenaran? Tidak. Hati nurani itu kalau dituruti, ya hati nurani itu dituruti, itu kalau berbasis keegoan, ya kalau berbasis keegoan ya tidak akan jalan. Ya, berbasis keegoan ya, hati nurani tapi berbasis keegoan. Maka baik menggunakan hati nurani atau menggunakan pikiran atau menggunakan syahwat, sebisa mungkin jangan menggunakan ego. Ya, sebisa mungkin jangan menggunakan ego. Kita kadang-kadang melihat bahwa orang yang menikah lebih dari satu istri dianggapnya negatif. Belum tentu. Rasulullah itu apakah negatif ketika beliau menikah dengan lebih dari 4 wanita? Tidak, karena beliau tidak menggunakan keegoannya. Apakah perang itu saling membunuh itu adalah salah? Belum tentu. Kalau perangnya tanpa ego. Bahkan itu ada satu peristiwa ketika Rasulullah perang itu turun sebuah wahyu, "Hei Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar." Artinya apa? Satu kesadaran akan Allah yang memang mengharuskan Rasulullah untuk memanah. Padahal hati nurani Rasulullah nggak tega untuk membunuh orang kafir itu. Pikiran Rasulullah juga tidak berpikiran untuk membunuh. Tapi karena itu adalah wahyu, maka tidak ada ego. Sekarang apakah membunuh, menyembelih anaknya, ini barangkali kasus yang paling ekstrim. Membunuh anaknya sendiri itu apakah suatu yang tidak baik? Baik. Ya, ketika Nabi Ibrahim itu. Karena apa? Karena itulah perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, satu kebenaran akan suatu perilaku itu adalah kebenaran satu perilaku, ya. Kebenaran satu perilaku itu berdasarkan kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu, dalam satu kasus
para nabi ini menunjukkan satu contoh yang sangat ekstrim, yang memang harus seperti itu. Seperti misalnya yang paling ekstrim juga ya, membunuh anak, merusak kapal, kemudian apalagi pura-pura memperbaiki rumah. Nah, ini yang dilihat oleh Nabi Musa waktu itu, karena keilmuannya ini lebih tinggi Nabi Khidir, ya bahwa itu adalah kesalahan. Tapi ternyata tidak, setelah diberitahu. Baik Bapak Ibu, jadi kebenaran itu harus memiliki, pertama, tidak boleh menggunakan ego. Yang kedua, harus sadar Allah. Allah itu yang apa? Tuhan kita itu yang mana? Yang tidak berupa apa-apa gitu. Bagaimana kebenaran orang Kristen, orang Buddha, orang Nasrani, asal mereka Tuhannya tidak berupa apa-apa, sama dengan Islam konsep Tuhannya, akan menemukan kebenaran yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau Tuhannya orang Nasrani, orang Buddha, orang Kristen, orang Hindu, itulah Tuhannya adalah laisa kamitslihi syai'un, hanya Tuhannya tidak berupa apapun, ya, diarahkan kesadarannya ke sana, maka orang akan tertuntun. Loh, kok ini kok nanti perilakunya kok mirip Islam, artinya masuk Islam. Yang menjadi masalah itu kan kebenaran jika tidak berdasarkan kesadaran akan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Artinya apa? Tuhannya masih bisa dipikirkan, Tuhannya masih bisa dirasa-rasakan, Tuhannya masih bisa dipersepsikan. Ini yang akan menjadi kebenaran itu tidak hakiki. Ya. Nah, Islam sudah menyediakan sebuah konsep Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang tidak berupa apa-apa. Baik Bapak Ibu, jadi mari kita lakukan kebenaran-kebenaran ini. Kalau salah ya katakan salah, tapi dengan cara yang baik. Oke, jadi syaratnya satu, jangan pakai ego. Yang kedua, pakai sadar Allah. Yang ketiga, pakai acuan Al-Quran dan hadis. Insya Allah akan ketemu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kopi paginya, kalau lupa belum ngopi. Assalamualaikum. Sudah pakai masker, sekarang akan